bagian hadis ya. Sekarang bab 116, babu itmamit takbiri fis sujud. Ini sama dengan yang kemarin ya. Yang kemarin itu babu itmamit takbiri fir ruku, bab menyempurnakan takbir pada ruku. Ternyata yang dimaksud itu mengucapkan takbir ketika hendak ruku dan bangkit dari ruku. Meskipun kalau bangkit dari ruku itu yang diucapkannya bukan Allahu Akbar ya. Kalau takbir itu artinya mengucapkan Allahu Akbar. Kalau bangkit dari ruku itu mengucapkan tahmid namanya. Ya, sami Allahu liman hamidah. Nah, sedikitlah tentang ini. Tentang itu ucapan sami Allahu liman hamidah. Kalau sholat sendiri atau sebagai imam ya, ucapan tersebut ya diucapkan ketika bergerak bangkit dari ruku. Anggaplah jadi seperti ini ya. Sami Allahu liman hamidah. Begitu bergerak gitu bangkit dari ruku, tes. Jadi tes dari bergerak bangkit dari ruku itu mulai bergerak ya, mengucapkan gitu ya, sami Allahu liman hamidah, berbarengan lah gitu ya, suku kata terakhirnya gitu ya, sami Allahu liman hamidah. Jadi ucapannya mengucapkan suku kata terakhir dah itu bertepatan dengan badannya gitu ya, selesai gitu ya. Sami Allahu liman hamidah berbarengan satu gitu ya, itu dahnya itu suku kata terakhir. Kemudian berbarengan dengan berakhirnya gerakan badan bangkit. Dan satu lagi, karena bangkit dari ruku itu disertai dengan angkat tangan. Jadi 3 gitu dibarengkan, dah, kemudian akhir dari gerakan dan akhir dari angkat tangan itu bersamaan ketiga-tiganya. Nah, kemudian sami Allahu liman hamidah gitu ya, badannya berhenti, gerakan tangannya berhenti, kemudian ucapannya pun berakhir sami Allahu liman hamidah. Kemudian menurunkan tangannya karena kan mengangkat tangan itu tidak lama gitu kan. Ada di sini kan tangan tidak lama. Sami Allahu liman hamidah, kemudian menurunkan tangan, baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Jadi itu 2 bacaan yang berbeda. Kalau sami Allahu liman hamidah itu bacaan waktu bergerak, sementara setelah i'tidal ya, setelah berdiri tegak ya, i'tidal itu setelah tangannya ke bawah. Jadi turunkan dulu tangannya, baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Ini yang dilakukan kalau sholat sendirian itu atau sebagai imam. Samanya sebagai imam atau sholat sendirian seperti itu yang dilakukannya apabila bangkit dari ruku. Ya, bangkit sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian turunkan tangannya, baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu.
Karena Rabbana lakal hamdu itu untuk orang yang untuk imam ya, untuk imam dan yang sholat sendirian itu Rabbana lakal hamdu itu adalah bacaan ketika i'tidal. Ya, i'tidal itu adalah berdiri setelah ruku, dan i'tidal itu kalau tangannya sudah ke bawah. Dan ada ininya ada makna nih pada kalimat Sami Allahu liman hamidah. Kalau terjemahnya Sami Allahu liman hamidah itu doa, itu kalimatnya doa. Sami Allahu liman hamidah itu mudah-mudahan Allah mendengar siapa yang memujinya. Itu kalau terjemah harfiahnya lah, mudah-mudahan Allah mendengar orang itu yang memujinya. Nah, untuk kalimat ini ada hadis yang menerangkan seperti ini, hadis qudsi ya, hadis qudsi. Aku titipkan itunya ini hadis qudsi itu firman Allah berarti. Aku titipkan kepadamu Muhammad tentang kalimat ini ya, tentang kalimat ini. Jadi kalau terjemah harfiahnya tadi seperti itu ya, mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, ada hadis qudsi yang menyebutkan aku titipkan satu kalimat kepada Muhammad. Makna dari kalimat itu jadi aku mendengar orang yang memujiku di situ, itunya di sana. Yaitu aku titipkan kalimat pada bacaan Sami Allahu liman hamidah itu maknanya menjadi gitu, aku mendengar orang yang memujiku. Kalau kalau secara makna gitu ya, kalau secara makna itu jadi nyambung gitu dengan ucapan Rabbana lakal hamdunya itu jadi nyambung. Mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya. Kemudian waktu i'tidalnya memuji kepada Allah, dan memujinya ini tentang tahmid gitu ya. Pujiannya itu tentang alhamdu. Sami Allahu liman hamidah, hanya mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, kalimat Rabbana lakal hamdu itu pujian bagi Allah. Rabbana lakal hamdu, wahai Tuhan kami, hanya milikmu lah alhamdu. Dari sininya gitu ya, mudah-mudahan Allah mendengar orang yang memujinya. Nah, kemudian pujian kepada Allah, Rabbana lakal hamdu. Dan kalimat tadi maknanya menjadi aku mendengar orang yang memujiku. Nah, kemudian memujilah gitunya, memuji Allah dengan ucapan Rabbana lakal hamdu. Lalu ditambah gitunya, memuji Allahnya bukan hanya Rabbana lakal hamdu, tapi ditambah. Ini sababul wurud, kalau Quran sababun nuzulnya, kalau ini hadisnya ini sababul wurud. Sababul wurudnya nih ucapan setelah Rabbana lakal hamdu itu ada tambahan. Ada beberapa tambahan doanya lah, anggapnya pujiannya itu ada beberapa. Nah, sababul wurud tambahan yang ini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiron thayyiban mubarakan fih. Nah, itu sababul wurudnya ketika sholat berjamaah ada makmum yang menambah kalimat tersebut. Setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian bertanya, siapa tadi yang menambah bacaannya? Bukan hanya Rabbana lakal hamdu, tapi ada salah seorang sahabatnya yang menambah dengan tambahan hamdan katsiron thayyiban mubarakan fih. Setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian bertanya, siapa tadi yang menambah bacaan tadi? Sahabat itu kemudian, saya Rasulullah, aku melihat
30 kalau nggak salahnya di hadisnya teh. Aku melihat 30 malaikat berlomba berebut untuk menjadi yang yang pertama kalau nggak salah di hadisnya. Aku melihat 30 lebih malaikat berlomba untuk menjadi yang paling dulu menuliskannya. Tambahannya itu tanya kalimat itu nya Rabbana. Kalau Rabbana lakal hamdu artinya wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, laka hanya milikmu lah alhamdu segala puji, tambahan hamdan kasiron dengan pujian yang banyak, thayyiban dan pujian yang baik, mubarakan fih dan yang diberkahi. Nah ternyata itu disukai gitu oleh Allah. Tambahan itu disukainya oleh Allah sampai Rasulullah mengungkapkannya dengan seperti tadi ya. Siapa yang menambah bacaan tadi? Saya Rasulullah, aku lihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dulu menuliskannya. Nah tambahannya itu ada beberapa, nah mungkin nanti juga di sini adanya. Tambahannya itu ya, kalau yang barusan gitu tambahannya ada sababul wurudnya yang barusan. Jadi seolah-olah seolah-olahnya sahabat menambah bacaannya. Nah tapi kemudian kan diiyakan gitu oleh Rasulullahnya, disetujui, malah dinyatakan demikian tadi. Maka ini hukumnya sama dengan datangnya dari Nabi. Nah, ini yang disebut takrir. Nabi setuju berarti dengan apa yang diucapkan atau dilakukan oleh para sahabat, itu hukumnya sama dengan datang dari Nabi. Nah, kemudian ini satu lagi nih ya, kalau berjamaah. Kalau tadi kan untuk orang yang menjadi imam atau sholat sendirian, ya seperti itu ya, ucapan sami Allahu liman hamidahnya diucapkan waktu bergerak, mulai bangkit dari ruku gitu sampai berdiri. Rabbana lakal hamdunya ucapan setelah berdiri, di mana tangan harus sudah turun dulu tangannya. Karena bangkit dari ruku kan sambil disertai angkat tangan, tangannya turunkan dulu, baru Rabbana lakal hamdu. Nah kalau untuk makmum tidak ada sami Allahu liman hamidah. Untuk makmumnya tidak ada ucapan sami Allahu liman hamidah. Hadisnya itu iza qalal imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu. Ini untuk makmum nih. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapanlah oleh kalian rabbana lakal hamdu. Nah, apakah makmum juga ucapan rabbana lakal hamdunya itu setelah tangannya diturunkan? Ini makmum ya, apakah mengucapkan Rabbana lakal hamdunya itu seperti imam? Kalau imam seperti tadi lahnya imam atau yang sholat sendirian, sami Allahu liman hamidah, bangkit sambil angkat tangan, turunkan dulu tangannya, baru Rabbana lakal hamdu. Ya, baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Nah kalau makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdunya, hadis barusan itu belum selesai. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Ini berarti untuk makmum tidak ada ucapan sami Allahu liman hamidah. Kemudian Rabbana lakal hamdunya itu man wafaqa qauluhu qaulal malaikati fis samai ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Nah yang siapa yang ucapan Rabbana lakal hamdunya bersamaan dengan ucapan Rabbana lakal hamdu malaikat di langit, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah berarti makmum itu ucapan Rabbana lakal hamdunya sebutnya jadinya harus berbarengan dengan imam.
Ya makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdunya itu harus berbarengan dengan imam. Sementara bangkitnya tidak berbarengan. Kalau bangkitnya justru makmum kan tidak boleh bangkit sebelum selesai komando dari imam. Kalau belum sampai kepada sami Allahu liman hamidah, nah kalau sudah dah baru bangkit. Berarti kalau bangkit kan tidak bersamaan kan? Justru setelah dah yang dilakukan imam adalah menurunkan tangan kan? Sementara makmum justru baru bangkit. Jadi makmum itu mengucapkan Rabbana lakal hamdunya ketika bergerak, berarti jadinya kalau makmum. Karena yang harus dikejar gitulahnya, yang harus dikejar itu ucapan Rabbana lakal hamdunya itu bareng dengan imam. Pasti makmum punya perkiraan lah, imam kapan nih mengucapkan Rabbana lakal hamdunya. Imam itu mengucapkan Rabbana lakal hamdunya setelah dia menurunkan tangannya. Kalau makmum juga gitunya mengucapkan Rabbana lakal hamdunya seperti imam setelah bangkit, setelah menurunkan tangan, pasti nggak akan bersamaan dengan imam. Karena bangkitnya tidak bersamaan, pasti ucapannya juga jadi tidak bersamaan. Kalau harus sama mengucapkan Rabbana lakal hamdunya setelah menurunkan tangan. Jadi pokoknya bagi makmum nih ya, bagi makmum itu mengucapkan Rabbana lakal hamdunya itu harus bersamaan dengan imam, dan makmum pasti punya gambaran lah gitunya di dalam pikirannya kapan nih imam mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Kalau imam mengucapkan Rabbana lakal hamdunya seperti yang barusan penjelasannya. Bangkit dari ruku sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil mengangkat tangan. Setelah dalam posisi berdiri menurunkan tangannya dulu, baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Itu yang dilakukan seorang imam. Nah sementara makmum itu ketika imam, berarti ketika imam mengucapkan Rabbana lakal hamdu itu justru makmum itu baru bangun, baru bangkit dari rukunya. Ya artinya makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdunya ketika bergerak. Jadi kalau makmum berarti sambil mengucapkan Rabbana lakal hamdu sambil angkat tangan lah pokoknya. Karena ini ucapannya ini ya dituntut lah gitu untuk bersamaan dengan Rabbana lakal hamdunya imam. Nah sokeng nanti praktekkan kalau jadi makmum, pokoknya ucapan Rabbana lakal hamdunya itu ya sebagai makmum katakanlah dituntut bersamaan dengan Rabbana lakal hamdunya imam. Nah imamnya sendiri seperti tadi pelaksanaannya, dia bangkit sambil mengucapkan sami Allahu liman hamidah sambil angkat tangan, imamnya menurunkan tangan dulu, kemudian baru mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Jadi kalau makmum pastinya jadi demikian, yaitu mengucapkan Rabbana lakal hamdunya sambil bangkit, sambil angkat tangan. Makmum mengucapkan Rabbana lakal hamdu sambil bangkit lah, kemudian menurunkan tangan. Kalau mau disambung berarti ya silahkan ditambah. Ya, dengan tambahan-tambahan bacaan yang tadi lahnya. Ternyata di antara keutamaannya menambah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, keutamaannya artinya luar biasa gitu, sampai ada 30 lebih itu malaikat berlomba-lomba ingin yang paling dulu mencatatkan amal yang itu. Tapi berarti hadis itu menunjukkannya malaikat yang mencatat amal itu banyak, berarti ya malaikat yang mencatat amal banyak, berarti ini 30 orang nih berlomba-lomba untuk menjadi yang paling dulu. Ya ada malaikat hiji moal ge kasiwer atuh lah moal kagero. Malaikat hiji moal kagero atuh jelema aya sabaraha urang.
Sementara setiap detik harus dicatat amalnya. Karena ini juga sih sebetulnya hadis yang menerangkan malaikat pencatat amal itu, kata malaikatnya dalam bentuk jamak sebetulnya. Jadi malaikat yang mencatat amal itu banyak. Ya pokoknya mah aya malaikat region Asia Tenggara aya. Ya, malaikat itu untuk Afrika aya, malaikat untuk Eropa aya gitu. Banyak ternyatanya dan sama sih kalau ini. Dan juga kan bergantian ya. Malaikat itu kan bergantian. Malaikat siang, malaikat malam, pergantiannya pada waktu subuh dan asar. Sementara subuh dan asar itu di setiap waktu, di setiap belahan bumi kan beda-beda. Bandung jeung Jakarta wae malaikatna beda. Ya Bandung kan dengan Jakarta jadwal sholatnya beda. Dengan Lampung beda, dengan Palembang beda, dengan Arab 4 jam beda lagi. Artinya malaikat yang di Bandung subuhnya sudah tadi 4 jam balik, malaikat lagi sudah menyerahkan catatannya. Sementara malaikat yang di Arab jam 4 jam kemudian. Itu kan logikanya kan beda-bedanya jam waktu ini. Sementara pulangnya itu waktu subuh dan waktu asar. Sementara di belahan bumi kan waktu subuh dan asar terus kan bernyambungnya. Banyak berarti bukan hanya 1 atau 2 gitulahnya. Hadis barusan menunjukkan 30 lah malaikat pencatat amal berlomba-lomba ingin menjadi yang paling dulu menuliskannya. Nah sekarang yang ini yang baru nih ya, kurang lebih sama isinya ya, babu itmamit takbiri fis sujud. Kalau yang ini babu yang kemarin ya 115 babu itmamit takbiri fir ruku. Ternyata maksudnya adalah menyempurnakan takbir pada waktu ruku. Kalau judulnya demikian ya, menyempurnakan takbir pada ruku. Ini yang dimaksud adalah takbir ketika hendak ruku dan takbir ketika bangkit dari ruku. Meskipun ya katakannya meskipun ketika bangkit dari ruku kan yang dibaca bukan Allahu Akbar, tapi tahmid disebutnya karena di situ ada arti tahmid alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah. Kalau di situ tahmidnya itu ada kata sami Allahu liman hamidah. Tahmid artinya memuji Allah. Sambung lagi tadi kan dengan bacaan pada waktu intidalnya Rabbana laka alhamdulillah lagi. Ya wahai Tuhan kami, hanya milikmu lah segala puji tadi sebutnya gitu. Memuji Allah itu tahmid. Kalau ininya istilah lainnya ketika khutbah juga disebutnya diawali dengan tahmid. Ya khutbah itu diawali dengan tahmidnya. Kalau memulai khutbah itu dengan boleh alhamdulillah, boleh innal hamdalillah, kan kita suka mendengar seperti itu ya. Ada yang alhamdulillah, ada yang innal hamda. Ini pakai inna di awalnya gitu. Kalau yang ini pakai inna itu taukid atau penekanan. Intinya dimulai dengan tahmid ditambah dengan tasyahud. Nah, itu yang disebut khutbah itu diawali dengan tahmid ditambah tasyahud. Tahmid mah alhamdulillah, pokoknya mah alhamdulillah. Kemudian tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah itu memulai, tapi suka ada yang panjang. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Tah eta mah kaditu mah penjelasan dari Allah eta mah. Intinya tahmid mah alhamdulillah. Itu intinya tahmid masa gitu alhamdulillah. Nah ini yang 116 sekarang ya babu itmamit takbiri fis sujud.
Di hadis ini di hadis ini di dalam bab ini ada dua nih hadisnya. Yang pertama, an Mutarrif ibni Abdillahi qala sallaitu khalfa Ali ibni Abi Thalibin radhiyallahu anhu ana wa Imran ibn Husainin fakana iza sajada kabbaro wa iza rafa'a ra'sahu kabbaro wa iza nahadu minar raq'ataini kabbaro falamma qada sholata akhadha biyadi Imran ibn Husainin faqala qad zakaroni haza sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqad shalla bina sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama nih dari Mutarrif bin Abdullah. Ia berkata, aku pernah sholat bersama Imran bin Husain di belakang Ali bin Abu Thalib, atau sholat berjamaah hanya diimami oleh Ali bin Abu Thalib. Dua orang yang disebut Mutarrif bin Abdullah dan Imran bin Husain, ya, sholat berjamaah diimami oleh Ali bin Abu Thalib. Fakana iza sajada kabbaro. Ali bin Abu Thalib itu ketika hendak sujud dia mengucapkan takbir. Wa iza rafa'a ra'sahu kabbaro. Ya, apabila bangkit dari sujud, jadi di sini terjemah harfiahnya apabila mengangkat kepalanya, maksudnya bangkit atau bangun dari sujud, ia mengucapkan Allahu Akbar atau ia takbir. Wa iza nahadu minar raq'ataini kabbaro. Dan apabila bangkit dari 2 rakaat ia takbir juga. 3 berarti yang disebut nih hendak sujud, bangkit dari sujud, dan bangkit atau bangun dari rakaat yang kedua. Kalau dari rakaat yang kedua berarti setelah tahiyat awal. Ya, bangkit dari rakaat yang kedua itu berarti setelah tahiyat awal. Falamma qada sholata, ketika sholat sudah selesai. Ini yang menceritakan hadis ini, yang mengisahkan, yang menuturkannya adalah Mutarrif bin Abdullah. Dia nih yang mengatakan tadinya aku bersama Imran bin Husain sholat diimami oleh Ali bin Abu Thalib. Nah, selesai sholat, nih kata Mutarrif bin Abdullah, Imran bin Husain memegang tanganku dan mengatakan, qad zakaroni haza sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, sungguh telah mengingatkanku sholat itunya mengingatkanku sholat tersebut, sholat barusan itu kepada sholat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kalimatnya laqad shalla bina sholata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, nih pakai penekanan nih, laqad, sungguh Ali bin Abu Thalib berarti tadi sebagai imamnya ya. Sungguh Ali bin Abu Thalib itu mengimami kami dengan sholat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya yang nomor 1. Sesuai dengan judul kalau gitunya. Ini judulnya kan babu itmami takbiri fi sujud. Ternyata ini maksudnya sama dengan bab yang tadinya, makanya dibuka lagi. Babu itmami takbiri fir ruku. Ya, bab menyempurnakan takbir ketika ruku. Kalau terjemah harfiahnya masa sih takbir ketika ruku, jadi seolah-olah takbirnya itu kan ketika sedang ruku. Ternyata yang dimaksud itu adalah ketika hendak ruku dan ketika bangkit dari
ruku. Nah ini juga sama, bab takbir ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Yang berkaitan dengan babnya itu redaksi yang kata-kata yang barusan. Iza sajada kabbaro, apabila hendak sujud ia takbir. Wa iza rafa'a ra'sahu kabbaro, apabila bangkit dari sujud ia Ali bin Abi Thalib takbir. Bahkan kalau di redaksinya ada 3 nih yang disebut, satu lagi iza nahado minar raq'ataini kabbaro. Ya, apabila bangkit dari rakaat kedua Ali bin Abi Thalib juga mengucapkan takbir. Ini dipisah gitunya oleh Imam Al-Bukhari, itu dipisah teh yang kemarin itu pada ruku, kemudian yang sekarang ini pada sujud. Nah ternyata yang kemarin ya juga sudah, karena ini hampir sama sih ininya ya. Ini ada perbedaan banyak, bahkan lah ya cukup banyak itu perbedaan. Nah ternyata ada yang ketika sholat itu takbirnya hanya 1 kali saja di awal, hanya ada 1 kali saja takbiratul ihram. Untuk selanjutnya itu tanpa takbir. Nah makanya ini Imam Bukhari-nya di bab yang kemarin kan, tapi judulnya seperti ini ya, menyempurnakan takbir ketika ruku. Jadi sebetulnya kan menyempurnakan takbir yang sebelumnya ketika ruku, yang sekarang ini takbir ketika sujud. Nah, berikutnya masih tentang takbir juga, babut takbiri iza koma minas sujud. Bab takbir apabila berbangkit berdiri setelah sujud. Berarti ini kan setelah sujud kedua pada rakaat pertama, bangkit dari sujud kedua di rakaat pertama itu kan langsung berdiri masuk ke rakaat kedua. Nah itu juga ada di babnya nanti di depan, di bab ke 117. Nah karena ini ya yang kemarinnya sudah saya baca, ternyata memang ada beberapa lah, mungkinnya juga tidak terlalu banyak. Ada beberapa perbedaan tentang takbir di dalam sholat. Bahkan ada yang takbirnya itu hanya 1 kali saja di awal, takbiratul ihram, sudah saja, nggak ada lagi takbir setiap kali berubah posisi itu tanpa disertai dengan takbir. Bukan angkat tangan, dengan takbirnya. Takbir itu mengucapkan, ya tidak dibarengi, tidak disertai dengan ucapan Allahu Akbar. Takbirnya itu hanya kalau sebagai imam, berarti kalau sebagai imam takbirnya itu hanya terdengar yang pertama saja, dan nanti berarti terdengar lagi suara imam itu ketika salam, karena di tengah-tengahnya itu tidak ada. Nah, kalau imam seperti ini nanti makmum bagaimana sebetulnya prakteknya gitu, nanti makmum bagaimana? Kalau sholat yang jahar, iyalah bisa kedengaran. Yang ini yang kedengaran itu, misalnya imam setelah selesai baca surat, nah makmum punya kesimpulan. Nah kemudian dia akan ruku, tapi kan nggak kedengaran komandonya. Kemudian bangkit dari rukunya juga berapa lama imam ini ruku, karena nggak ada terdengar apa-apa. Riweuh ataupun gitu mah. Jadi makmum itu harus terus saja melihat imam gitu. Jadi makmumnya itu harus terus saja melihat imam. Kalau melihat imam bergerak, ikut. Kalau tanpa melihat imam, ya makmum jadi tidak tahu kapan dia harus bergerak. Apakah ruku imam misalnya, apakah ruku imamnya itu lama atau sebentar? Karena bacaan pada waktu ruku itu tidak terbatas. Yang tidak terbatasnya mau tasbih disebutannya Subhana Rabbiyal Azim misalnya, hanya itu saja misalnya yang dibaca, Subhana Rabbiyal Azim. Mau berapa kali
membacanya waktu ruku bebas. Karena tidak ada ketentuannya, tidak ada ketentuan berapa kali itunya tasbih pada waktu ruku dan sujud, itu tidak ada ketentuan. Ada hadis yang menyebutkan 3 kali. Ternyata hadisnya itu dhaif. Justru hadis yang sahih itu hadis yang ini diantaranya yang menerangkan bacaan pada waktu bukan apa yang dibaca. Berapa kali gitunya diucapkan, misalnya subhana rabbiyal azim, atau waktu sujud misalnya subhana rabbiyal a'la, itu berapa kali diucapkan. Nah, hadis ini diantaranya yang menerangkan, yaitu hadis yang menerangkan Anas bin Malik sholat berjamaah diimami oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz siapa namanya khalifah gitunya, kalau sholat pasti jadi imam. Padahal kalau secara secara tobakoh bahasa tobakoh itu bahasa orang nama, secara tingkatan lah gitulah. Kalau secara tingkatan Anas bin Malik itu ya umurnya jauh gitunya, lebih senior, kemudian juga seorang sahabat. Umar bin Abdul Aziz bukan. Tapi karena saat itu Umar bin Abdul Aziz khalifah, ya dialah menjadi imam, Anas bin Malik jadi makmum. Nah, Anas bin Malik menerangkan seperti ini. Aku tidak pernah menemukan orang yang sholatnya lebih mirip dengan sholat Rasulullah dibandingkan dengan anak ini, nyebutnya budak, itu Anas bin Malik. Aku tidak pernah menemukan orang yang sholatnya lebih mirip dengan sholat Rasulullah dibandingkan dengan anak ini. Aku perkirakan, Anas bin Malik mengatakan seperti itu ya, karena tidak terdengar kan. Aku perkirakan dari lamanya sujud dia membaca 10 kali tasbih. Itu perkiraan Anas bin Malik. Aku perkirakan itu dari lamanya sujud, aku perkirakan dia membaca 10 kali tasbih. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak menemukan orang yang lebih mirip dengan sholatnya dengan sholat Rasul dibandingkan dengan orang ini. Nah, artinya Rasulullah itu kurang lebih sekian dari lamanya sujud, karena tidak ada yang terdengar. Ada yang dibacanya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ya 10 kali wes, tak sekian mungkin durasi waktunya. Yang dibacanya berapa kali? Jadi kalau persisnya berapa kali tasbih waktu ruku atau sujud itu dibaca atau diucapkan, tidak ada ketentuan. Kalau tidak ada ketentuan berarti minimal 1, berarti ya minimal 1 itu sudah memenuhi ya, bahwa pada waktu ruku itu membaca tasbih. Kalau Rasulullah SAW biasanya disesuaikan dengan panjangnya surat yang dibaca. Kalau baca suratnya panjang, rukunya juga lama, sujudnya juga lama. Kalau seperti ini yang kata Aisyah itu Aisyah mengatakan seolah-olah atau seperti yang tidak membaca Fatihah. Yaitu ketika Aisyah menerangkan Rasulullah SAW sholat 2 rakaat qobla subuh. Aisyah menerangkannya sholatnya itu sangat cepat lahnya. Tapi ukuran Rasulullahnya, wah ukuran orang cepatnya itu benar tuh. Can aja Gus turun deh. Belum tegak berdiri sudah tuh. Turun lagi, dahi itu baru saja menyentuh sajadah sudah bangkit lagi. Itu macan tuh sujud. Apalagi yang taraweh super kilat, wah gitu. Taraweh super kilat kan ada.
ngeselir apa ningali lagi mas sholatnya sampai seperti itu. Nah, Aisyah menerangkan Rasulullah mengerjakan sholat qobla subuh itu sangat ringan, bahasanya bahasa Aisyah banyak sangat ringan, artinya sangat cepat, sangat sebentar. Sampai Aisyah dengan kata-kata seperti yang tidak membaca Fatihah. Ya, pasti mustahil kan, masa sholat tanpa Fatihah kan tidak sah. Dan surat yang dibacanya pun rakaat pertama surat Al-Kafirun, rakaat kedua surat Al-Ikhlas, ya pastilah sebentar. Belum lagi nih ya, Aisyah menerangkan demikian setelah Rasulullah SAW itu sholat malam. Sholat malamnya itu hampir lah itunya, berakhirnya sholat malam Rasulullah SAW itu hampir masuk ke waktu subuh. Ketika masuk waktu subuh, Bilal azan. Setelah Bilal azan, Rasulullah sholat qobla subuh di rumahnya. Jadi Aisyah menyebutkan Rasulullah itu sholat qobla subuh itu sangat ringan seperti yang tidak membaca Fatihah, karena sebelumnya Aisyah melihat Rasulullah sholat malam hanya terselang azan gitunya. Jadi kan ada perbandingan kan di sana kan, sholat malam Rasulullah seperti apa gitu sholatnya, yang sangat lama lah, kita sebutlah sangat lama. Berhenti sebentar gitunya mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian langsung sholat qobla subuh. Ya iya, dibandingkan dengan sholat malam itu ini sholat qobla subuh sangat sebentar. Ya jangan diartikan sholat super kilat ya Rasulullah. Sholat super kilat pakai Rasulullah baca naon beureun gurakan we bungkul. Ini perbandingannya sebelumnya, sebelum azan Rasulullah itu baru saja selesai mengerjakan sholat malam. Sholat malam Rasulullah itu sangat lama, hanya terselang azan berarti ikannya, kemudian langsung sholat qobla subuh. Ya pastilah Aisyah menyebutkan, wah nu ieu seperti yang tidak membaca Fatihah. Masa Rasulullah SAW sholatnya apa namanya ya, jadinya akhirnya aku Rasulullah SAW sholat itu benar gitu, baru mustahil itu. Dimana Rasulullah itu kalau sholat itu kan semua bacaannya gitu, bahkan sampai disebutnya dihayati, karena Rasulullah itu menjiwainya bacaan sholat itu betul-betul dihayati, menjiwai bacaan sholat. Sehingga kan beda kan orang yang mengucapkannya dengan penuh penghayatan itu kan nggak mungkin cepat-cepat. Nah karena membaca suratnya surat Al-Kafirun, yang kedua surat Al-Ikhlas. Tadi waktu ruku dan sujudnya pun bisa jadi hanya satu kali, sehingga sesuailah gitunya dengan surat yang dibacanya sangat pendek. Ya waktu rukunya pun sebentar, waktu sujudnya juga sebentar. Nah, dan juga tidak ada yang membatasi batas minimal, itunya batas minimal bacaan ruku dan sujud itu berapa kali, itu tidak ada. Kalau tidak ada berarti ya bebas, minimal satu kali berarti. Nah, Anas bin Malik tadi mengatakan Umar bin Abdul Aziz itu seperti itu. Ya ini kan sholat wajib. Ya sholat wajibnya, kalau sholat apa namanya, kalau sholat rawatib katakanlah sholat tahiyatul masjid gitu, para sahabat juga nggak lama-lama mengerjakan sholat-sholat yang seperti itu. Ya, seperti Rasulullah tadilah sholat sunat, baca surat yang pendek gitunya, dan sholatnya itu juga sebentar gitulah kalau sholat sunat. Nah kalau sholat wajib dulu standarnya sekian, berarti ya dulu standarnya sekian kalau berjamaah. Coba sekarang kalau kita ada imam yang baca tasbihnya 10 kali, sujud hari orang baca rasa kali, hari imam 10 kali, lila gara tetap keluar eta. Ih imam nih hayang ngejajak lila aja mereka riut pas cengkat lila teuing sujud pas cengkat mereka riut.
Cek imam teu biasa we maneh macana teu biasa, udah biasa super kilat teh macana teh subhanarabbil a'la bangkit lagi. Udah bacanya cepat karena kan tanpa penjiwaan, tanpa penghayatan. Jadi seolah-olah padahal itu dilarang ya. Dilarang Rasulullah melarang ini baik gerakannya atau posisi gitulah. Di dalam sholat Rasulullah melarang menyerupai binatang. Jadi dilarang menyerupai binatang. Di antaranya ketika sujud jangan menghamparkan hasta. Menghamparkan hasta itu waktu sujud berarti mulai dari telapak tangan, hasta ini semuanya kena ke lantai. Jadi sikutnya tidak terangkat gitu dari lantai tapi menghampar. Itu Rasulullah menyebutnya gitu, jangan waktu sujud gitunya tangan itu jangan menghamparkan hasta itu seperti binatang buas. Nah kemudian satu lagi yang ini, jangan ketika sujud itu jangan seperti burung yang mematuk makanan. Ya itu seolah-olah baru juga kena gitu ke lantai sudah bangkit lagi ya, karena bacaannya super cepat. Kalau nggak baca masa sih. Jadi begitu kena subhanallah langsung lanjut lagi. Boro-boro dihayati atau gitu mau maca teh. Ya begitu kena gitunya dengan bacaan yang sangat cepat, bacaannya pendek dan hanya satu kali. Iya bisa jadi demikian. Seperti burung mematuk makanan itu baru juga kena sudah bangkit lagi. Begitu kata subhanallah a'la bangkit lagi. Mahi segitu guys sebenarnya mah bisa kan salah kata gitu. Memang kalau tadinya jumlah berapa kali yang dibaca nggak ada ketentuan, berarti minimal satu boleh, yang paling pendek yaitu kan subhana rabbiyal a'la misalnya kalau ruku waktu sujud. Kalau bacaan yang lain ya agak lebih panjang lah sedikitnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu kan jauh lebih panjangnya daripada subhana rabbiyal a'la mah eta bisa jadi eta siga burung mematuk makanan. Subhana rabbiyal a'la bangkit lagi. Kalau yang ini kan nggak mungkin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Ada lagi yang subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Waruh. Itu bacaan ruku dan sujud sama. Kalau subhana rabbiyal a'la itu waktu sujud, kalau subhana rabbiyal azim itu waktu ruku. Kalau yang tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli ini di ruku dan di sujud sama. Kemudian subuhun kudusun rabbul malaikati waruh ini juga di ruku dan di sujud sama. Tapi juga bukan satu paket, bukan sepasang. Kalau pada waktu rukunya subhana rabbiyal azim, kemudian rukunya mau baca apa? Bebas teman ada pilihan teman. Jadi bukan sepasang, kalau rukunya subhana rabbiyal azim berarti sujudnya harus subhana rabbiyal a'la, enggak. Bebas namanya pilihan bieu mah. Jumlahnya juga bebas ya, kalau jumlahnya bebas itu minimal 1 berarti. Nah untuk yang tadinya untuk sujud gitu Rasulullah melarang menyamakan dengan binatangnya itu orang yang sujudnya itu sangat sebentar. Rasulullah menyebutnya seperti gagak atau burung mematuk makanan. Padahal ada hadis ininya untuk sujud itunya. Untuk sujud itu ada hadis fajtahidu amma fis sujudi fajtahidu. Ada juga yang fa'aksiru fihi du'a fa innahu qaminun ayustajabalakum. Adapun ketika sujud maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Ada lagi yang banyak-banyaklah berdoa.
Ini beda dengan kalau tasbih bukan doa, itu kan bacaan lah anggapnya, itu bacaan waktu sujud yang isinya pernyataan bukan permintaan. Nah hadis ini memerintahkan justru ketika waktu sujud banyak-banyaklah berdoa. Bacaan sujudnya 1 kali, doanya 10. Pek cek Nabi teh didinya mah, maka Nabi yang memerintahkan. Bacaan sujudnya bisa saja hanya 1 kali dan yang paling pendek gitunya, Subhana rabbiyal a'la. Setelah itu Rasulullah menyabdakan yang barusan. Adapun di dalam sujud banyak-banyaklah berdoa. Karena berdoa waktu sujud itu sangat besar gitulahnya, bahasanya faqominun ayustajabalakum, sangat besar kan salah gitu, kemungkinan untuk dikabulkan. Doa terbaik malah hari itunya, doa terbaik itu adalah ketika sujud di dalam sholat, berdoa di sana. Ya kemungkinan dikabulnya itu 99,9999% lah gitulah, pokoknya dikabulkan doa waktu sujud. Makanya Rasulullah memerintahkan jangan seperti burung yang mematuk makanan lebar gitu, berarti waktu sujud itu manfaatkan berdoa. Bacaannya 1, doanya 5, boleh silahkan. Nah hanya kalau ini biasanya kalau sebagai imam, kalau sholat sendirian mah bebas silahkan. Dan perintah berdoa waktu sujud itu juga di semua sujud, mau sujud sholat wajib, mau sujud sholat sunat, mau sujud ke-1, sujud ke-2, mau di semua sujud juga boleh. Hanya kalau sebagai imam tetap jangan berlama-lama, itu makmum nanti. Subhana rabbiyal a'la nungguan lila batal salatna. Batal geus keluar jurus pamungkas ta eta. Lila udah ngajejek eta imamnya. Udah ngajejek ka imam teh lila sujud teh. Ya kalau salat sebagai imam maka tetap harus memperhatikan kondisi makmum. Andai mau imam mau seperti itu ya paling bacaan sujudnya 1 kali tambah doa 1 misalnya. Nanti di sujud yang kedua baca sujudnya 1 kali tambah 1 lagi doa yang berbeda. Kalau sholat zuhur 8 berarti doa anak. Ya rakaat pertama gitu rakaat sujud pertama berdoa apa, sujud yang kedua berdoa apa. Atau aya masalah nu berat nu eta deui doa teh dinu ka hiji nu eta gitu yang diminta kepada Allah itu, di rakaat kedua yang itu juga ya bebas pokoknya mah silahkan berdoa. Karena berdoa itu pada dasarnya kan ya apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita inginkan ya mintalah kepada Allah. Dan berdoa di dalam sujud itu boleh dengan bahasa sendiri, bebas dengan bahasa sendiri juga boleh. Orang Arab dengan bahasa Arab, iyalah pasti. Tapi kan bahasa dia sendiri kan, maksudnya kan bukan doa khusus di dalam sholat ya, bahasanya sendiri. Karena dia butuh apa, kemudian dia berdoa kepada Allah pada waktu sujud dia pakai bahasanya sendiri. Nah kalau kita harus pakai bahasa Arab, kalau teknologi atau bahasa maneh, bahasa Arab lain bacaan sholat itu sama akhirnya kan, meskipun dengan bahasa Arab tapi itu kan bukan bacaan sholat. Ya orang Arab bahasa Arab gitu, orang Indonesia bahasa Indonesia. Nah ini ke hadis yang pertama, sebetulnya ini juga maksud Imam Bukhari dengan bab ini seperti bab 115, artinya ada takbir pada waktu hendak ruku, ada takbir pada waktu bangkit dari ruku. Nah kalau yang ini ada takbir ketika hendak sujud, ada juga takbir ketika bangkit dari sujud. Ya ini ya dengan bab menyempurnakan takbir ketika sujud. Kemarinnya karena ini kan masih sama sih sebetulnya ya. Karena kalau yang ini hadisnya
menerangkan takbir ketika hendak ruku, kemudian bangkit dari ruku. Yang ini takbir juga ternyata gitunya ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Jadi sebetulnya secara keseluruhan bahwa menyempurnakan takbir itu ternyata takbir itu ada pada setiap kali intikal atau setiap kali berubah posisi. Ya, takbir itu adanya setiap kali berubah posisi, kecuali bacaan yang beda itu hanya satu, yaitu ketika bangkit dari ruku, hanya itu saja yang berbeda, yang lainnya sama. Jadi sebetulnya dengan dua bab ini, bab berikutnya juga masih sama ternyata, karena ini juga masih intikal disebutannya. Ini sebutannya masih intikal, yaitu berubah posisi dari ruku yang kedua menuju berdiri rakaat berikutnya. Ini kan juga sama, terjadi perubahan posisi. Nah, oleh Imam Bukhari itu pun dimunculkan lagi dengan judul tersendiri, bab takbir apabila bangkit dari sujud. Berdiri itunya bangkit dari sujud, berarti kan setelah sujud yang kedua masuk ke rakaat berikutnya, di mana ini rakaat pertama atau ketiga tanpa tahiyat awal, setelah sujud langsung berdiri ke rakaat berikutnya. Oleh Imam Bukhari ini dimunculkan juga nih babnya yang demikian. Nah, jadi secara keseluruhan yang disebut menyempurnakan takbir itu adalah jumlah, berartinya menyempurnakan jumlah takbir, di mana ucapan takbir itu ada di setiap perubahan posisi. Hadis yang kedua nih, tanggunglah sedikit lagi ya. Ini hadis yang kedua kurang lebih sama sih isinya ya. Kalau yang pertama tadi siapa namanya, Mutarif bin Abdullah bersama Imran bin Husain berjamaah diimami oleh Ali bin Abu Thalib. Di hadis ini yang diterangkan itu soal takbirnya, apabila hendak sujud mengucapkan takbir, apabila bangkit dari sujud mengucapkan takbir, kemudian ketika bangkit dari rakaat kedua pun mengucapkan takbir. Bagian itunya gitunya yang diambil oleh Imam Bukhari kemudian ditempatkan di sini. Dan kalau di akhir hadisnya gitunya, di akhir hadisnya siapa tadi, Mutarib mengatakan Imran bin Husain, setelah sholat selesai Imran bin Husain memegang tanganku dan mengatakan, aku teringatkan kembali akan sholat Rasulullah dengan sholat Ali bin Abu Thalib gitunya. Sholat Ali bin Abu Thalib itu mengingatkanku akan sholat Rasulullah SAW. Nah, satu lagi nih ya, an Ikrimah taqala ra'aitu rajulan indal maqami yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa iza qoma wa iza wada'a fa akhbartu ibn Abbasin radhiyallahu anhuma qala awalaisa tilka salatan Nabi SAW la ummalaka. Iya hadis seperti ini diperhatikan nih ya, dari Ikrimah. Dia mengatakan, aku melihat seseorang sholat di satu tempat, orang itu takbir fi kulli khafdin wa raf'in, setiap bergerak turun ataupun bangkit. Orang itu takbir setiap kali bergerak turun atau bangkit. Wa iza qoma wa iza wada'a. Nah, apabila berdiri ya, apabila berdiri, kemudian apabila turun. Kemudian aku kabarkan hal itu kepada Ibnu Abbas. Ikrimah tadinya mengatakan demikian, aku melihat seseorang yang sholat. Nah, ketika pokoknya setiap kali berubah posisi, sebetulnya ya setiap kali berubah posisi orang itu sambil mengucapkan takbir. Kemudian aku kabarkan hal itu kepada Ibnu Abbas. Fa akhbartu ibn Abbasin, kemudian aku kabarkan hal itu kepada Ibnu Abbas.
Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, awalaisa tilka sholatan Nabi SAW, ya bukankah seperti itu sholat Rasulullah SAW? Ini namanya istifham inkari, maksudnya. Ini kan pertanyaannya, bukankah seperti itu sholatnya Rasulullah? Maksudnya adalah itulah sholat Rasulullah. Kemudian ditutup dengan la ummalaka, balik mana ya gitu. La ummalaka mah idiom. La ummalaka kalau terjemah harfiahnya, kamu ini tidak punya ibu, monyok itu. Awalaisa tilka sholatan Nabi SAW, ya bukankah memang demikian sholatnya Rasulullah? Ya maksudnya justru menegaskan seperti itulah sholat Rasulullah. Kira lagi nih hadis ininya, Ikrimah melihat ada seseorang seseorang yang sholat. Nah setiap kali berubah, setiap kali intikal, apakah dari disebutnya turun ataupun naik gitulah ya, sambil disertai takbir. Kemudian aku kabarkan hal itu kepada Ibnu Abbas. Justru Ibnu Abbas mengatakannya, bukankah memang demikian sholatnya Nabi? La ummalaka, balik siapa nih? Nyarekan ya teh Ibnu Abbas teh, maneh nu kitu teh apa? Apa kitu ari sholat Nabi teh bener. Nah berarti ini kan menunjukkan Ikrimah itu siapa? Tabiin. Ya di bawah sahabat kan tabiin. Ikrimah ini tabiin, dia melihat orang yang sholat setiap kali berubah posisinya itu mengucapkan takbir. Ikrimah malah aneh melihat yang demikian. Lalu dia melaporkannya kepada Ibnu Abbas. Saya melihat orang yang ketika sholat itu setiap kali berubah posisi itu sambil mengucapkan Allahu Akbar. Cik Ibnu Abbas teh harus dan emang gitu sholat Nabi mah. Mana yang harus balik masih aja. Itu apa lo gitu? Ini marah nih nyala umalakat idiom ungkapan kemarahan. La umalakat apa sihnya? Mun di urang mah marahnya orang Arab mungkin ya. Marahnya orang Arab gitu, la umalakat merendan. Maneh mah lain dilahirkan bukan dilahirkan oleh seorang ibu, maneh meureun keluar ti solokan sia nya. Maneh meureun keluar ti solokan jadi jelema gimana dan lain dilahirkan oleh seorang ibu. Tela umalaka teh kamu tidak punya ibu. Maneh mah jadi jelema teh lain dilahirkan bukan dilahirkan seorang ibu, beureuh maneh mah raka tina tanggal alpukat sia nya beneran. Pentil alpukat beneran jadi maneh sia jadi jelema nu kitu teu apal. Awalaisa tilka sholatan Nabi, ini akan menunjukkan Ikrimah tabiin ini. Ketika dia melihat seseorang yang sholatnya demikian, Ikrimah merasa aneh. Laporanlah kepada Ibnu Abbas. Aku melihat orang yang sholat setiap kali berubah posisi itu sambil mengucapkan takbir. Kan Ibnu Abbas yang sekarang merasa aneh. Memang gitu sholat Nabi mah. La umalaka maneh pentil alpukat teman gitu. Nyarekan nanti mana mas kudu lagi jadi alpukat terus jadi jelema sudah tuh. Tapi dua hadisnya. Kalau yang hadis pertama itu yang disebut hanya terkait dengan sujudnya, ketika hendak sujud, bangkit dari sujud, kemudian ada tambahan ketika bangkit dari rakaat yang kedua. Kalau hadis kedua ini menerangkan semua perubahan posisi disertai dengan takbir, dan Ibnu Abbas mengatakan atau sholat seperti itu Ibnu Abbas menyandarkannya kepada Nabi. Memang demikian sholatnya Nabi. Taya disebut sempurnanya takbir itu yaitu takbir di setiap intikal atau perubahan posisi. Kemarin juga sudah disebutnya ternyata untuk sholat 4 rakaatnya, karena di hadis yang kemarin itu disebutkan pada waktu sholat zuhur jumlah takbirnya 22. Ternyata sempurnanya itu takbir untuk sholat zuhur yang 4 rakaat itu 22 kali. Ini mulai dari takbiratul ihram, takbir hendak ruku dan seterusnya, jumlah sempurnanya takbir di sholat 4 rakaat itu 22.